Bang. نعم. متى أنا أبدأ؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. إخواني وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Kawan-kawan semuanya, ahlan wa sahlan, selamat datang semuanya. Dan beliau guru kita Syekh Thariq Ghannam mengingatkan kita semuanya, mengingatkan diri beliau sendiri dan juga kita semuanya untuk menghadirkan keikhlasan niat dalam hati kita masing-masing dalam mendengarkan ilmu agama yang akan beliau sampaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sesungguhnya amal kebaikan seseorang berdasarkan pada niatnya. Dan bagi seseorang, ia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya, mari sama-sama kita menata niat kita masing-masing untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى.
تفضل شيخ. صوتكم ذاهب شيخي. آخر ما قلتم الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى. نعم، الإسلام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده لا غير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallah al-Islam." Yang maknanya sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Jadi agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Tidak selainnya. Artinya tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah selain agama Islam. ولو سألنا سائل ما معنى الإسلام؟ ما هو الجواب؟ Jika ada orang yang bertanya, apa sih makna dari Islam? Apa jawabannya? Kata beliau. الإسلام هو الانقياد. Islam adalah ketundukan. فلا يسمى الله تعالى مسلما. Karena Islam maknanya adalah ketundukan, tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu Muslim. Tidak boleh dinamai dengan Muslim. Allah Ta'ala هو الذي أمرنا أن ننقاد لما أمرنا به. Justru Allah adalah zat yang memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh kepadanya atas apa yang Allah perintahkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. أمرنا من أراد الدخول في الإسلام لا بد له أن ينطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. Allah Ta'ala adalah zat yang memerintahkan kita Allah Ta'ala yang memerintahkan kita bagi yang ingin masuk ke dalam Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jalan dan upaya jalan seseorang untuk masuk Islam dari yang semula bukan Muslim adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. هذا الانقياد الظاهري لا يكون مقبولا عند الله إلا مع الانقياد الباطني وهو أن يؤمن إيمانا جازما بمعنى الشهادتين. Dan ketundukan yang nampak berupa mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, itu kan yang nampak pengucapan tadi, itu sama sekali tidak bermanfaat tanpa disertai dengan ketundukan dan keimanan yang ada di dalam hati dengan cara meyakini dengan sebenar-benarnya apa yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadat tersebut. فالإسلام والإيمان متلازمان كالظهر مع البطن. Jadi Islam dan iman itu saling berkaitan, tidak terlepas antara satu dengan yang lain. Seperti apa? Punggung dengan perut, saling berkaitan terus-menerus. وكل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. Nah, setelah menerangkan itu semua, beliau menyampaikan bahwa seluruh nabi dari awal sampai akhir semuanya membawa agama Islam. فقد قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي. Beliau menjelaskan tentang hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya adalah bahwa
para nabi itu ibaratnya seperti saudara sebapak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya agama mereka sama, yaitu agama Islam. Kemudian syariat-syariat mereka ummahatuhum, maksudnya syariat-syariat mereka terdapat berbagai macam perbedaan, tapi agamanya satu. Dan beliau menjelaskan bahwa maksudnya Nabi saya, yaitu Nabi Muhammad yang bersabda ini, itu lebih berhak atas baginda Isa alaihissalam. Karena beliau adalah Nabi yang terdekat dari segi jarak dan periode waktu dengan baginda Isa alaihissalam. Tidak ada antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Nabi lain yang diutus. Nah, jadi beliau paling dekat. Adadul anbiya'i 124 alf nabi. Jumlah para nabi secara keseluruhan adalah 124.000. Tadi kan nyebutkan seluruh nabi. Ini nyebutkan jumlah seluruh nabi adalah 124.000. من بينهم 313 رسولا. Nah, dari 124.000 itu terdapat sejumlah 313 rasul. فكل نبي ورسول نزل عليه الوحي بالنبوة. Masing-masing setiap nabi dan rasul, artinya nabi yang merupakan rasul atau nabi yang bukan merupakan rasul, masing-masing dari mereka diturunkan kepada mereka wahyu. Allah Ta'ala menyampaikan, memberikan wahyu kepada mereka. Baik itu nabi yang rasul ataupun nabi yang bukan rasul. ومن نزل عليه الوحي بتبليغ شرع جديد هو نبي ورسول. Nah, dari segi perbedaan, kalau dilihat, seseorang yang diturunkan kepadanya wahyu dengan menyampaikan syariat yang baru, maka orang tersebut yang mendapatkan wahyu dengan syariat yang baru disebut sebagai seorang rasul, nabi sekaligus rasul. ومن نزل عليه الوحي بتبليغ شرع الرسول الذي كان قبله فهو نبي فقط. Jadi yang tadi itu untuk menyampaikan syariat yang baru adalah rasul. Adapun seseorang yang diturunkan kepadanya wahyu untuk menyampaikan syariat rasul yang sebelumnya, bukan syariat baru, tapi syariat rasul yang sebelumnya, maka orang yang kategori semacam ini, dia adalah nabi saja, tapi bukan rasul. Begitu perbedaannya. وكلاهما النبي الذي أوحي إليه بتبليغ شرع الرسول الذي كان قبله والذي نزل عليه الوحي بشرع جديد كلاهما مأمور بالتبليغ. Dan keduanya, nabi yang masuk kategori rasul dan nabi yang tidak masuk kategori rasul, artinya yang diturunkan kepadanya wahyu dengan syariat baru maupun yang diturunkan kepadanya wahyu dengan syariat rasul-rasul sebelumnya, dengan syariat rasul sebelumnya, keduanya itu sama-sama diperintahkan untuk tabligh, yaitu menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya, menyampaikan kepada umat. Sama-sama diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan. وما هو الدليل الذي يشهد لهذا الرجل الذي يقول عن نفسه إنه نبي بأنه نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. Lalu kalau seandainya ditanyakan apa dalilnya, apa yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai utusan, ini adalah benar-benar seorang nabi. Apa yang menunjukkan kebenaran pengakuan dia itu apa? Nah, beliau menyampaikan begitu.
ما هو الشاهد الذي يشهد له بالنبوة؟ Apa yang menjadi saksi kebenaran dari kenabian orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi ini? Apa yang menjadi buktinya? ما هي العلامة التي تدل على أنه نبي؟ Dan apa tanda yang menunjukkan bahwasanya dia benar-benar seorang nabi? المعجزة. Yaitu jawabannya adalah mukjizat. المعجزة هي الشاهد، هي الدليل الذي يشهد لهذا الرجل الذي يقول عن نفسه إنه نبي بأنه نبي. Jadi mukjizat ini adalah saksi, adalah bukti, adalah dalil, adalah petunjuk tentang kebenaran dari seseorang yang menyatakan diri sebagai nabi, bahwa dia benar-benar seorang nabi, seorang utusan. Dari mukjizat inilah diketahui kebenaran dia. لأن المعجزة أمر خارق للعادة. Karena mukjizat itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Menyalahi kebiasaan, keluar dari kebiasaan yang terjadi di dunia ini. فهي دليل على صدقه. Maka kejadian yang semacam ini merupakan dalil, merupakan penunjuk dari kebenarannya. لأنها أي لأن المعجزة تأييد من الله عز وجل، تصديق من الله عز وجل لهذا الرجل الذي يقول عن نفسه بأنه نبي، أنه نبي أرسله الله سبحانه وتعالى. Karena mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada orang tersebut yang mengaku sebagai nabi, sebagai bentuk penguat dakwah baginya, sebagai bentuk penguat dakwah baginya, penguat dari apa yang ia dakwahkan, bahwasanya dia yang mengaku sebagai nabi benar-benar nabi. Ini adalah sebagai apa? Sebagai bukti pembenaran dari Allah akan kebenaran apa yang didakwakan oleh orang tersebut, bahwa orang yang bersangkutan, orang yang mengaku sebagai nabi adalah benar-benar seorang nabi. Allah tabaraka wa ta'ala ayyada anbiya'ahu bil mu'jizat. Allah Subhanahu wa taala memperkuat dakwah dari para nabinya, para utusannya dengan mukjizat-mukjizat. لأن المعجزات دليل على صدقهم. Karena mukjizat-mukjizat itu merupakan petunjuk, merupakan dalil atas kebenaran dari seorang utusan, seorang nabi. ما جرت العادة أن يخرج من الصخرة الصماء، من الصخر ما جرت العادة أن يخرج منها ناقة ومعها ولدها، ما جرت العادة على ذلك. Termasuk sesuatu yang tidak biasa bagi kita. Jadi termasuk sesuatu yang tidak terbiasa adalah keluarnya onta beserta anaknya dari batu yang begitu besar. Jadi nggak biasa. Ada onta, tiba-tiba onta beneran bersama anaknya keluar dari batu besar. Itu bukan sesuatu yang biasa. سيدنا صالح نبي الله تبارك وتعالى أيده بمعجزة عظيمة. Sayyiduna Shalih, baginda Shalih, Nabi Shalih adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang dakwahnya diperkuat oleh Allah
dengan berbagai macam mukjizat yang sangat agung. قومه قالوا له إن كنت نبيا أخرج لنا من الصخرة ناقة وولدها. Kaumnya di masa itu, mereka menantang Nabi Soleh dan mengatakan, jika engkau benar-benar seorang nabi, seorang utusan, maka keluarkan untuk kami dari batu besar ini, onta dan juga anaknya. فخرج من الصخرة ناقة تقول بلسان عربي فصيح لأن صالح كان من الأنبياء العرب. خرجت الناقة وهي أنثى الجمل، خرجت من الصخرة تتكلم تقول بلسان عربي فصيح لا إله إلا الله صالح رسول الله. Subhanallah. Nah, termasuk salah satu mukjizat agung yang terjadi pada waktu itu, ketika kaumnya meminta dikeluarkan sebagai bukti kebenaran beliau, dikeluarkan onta beserta anaknya. Maksudnya nakoh di sini adalah onta perempuan, onta betina, dikeluarkan dari batu besar. Akhirnya keluarlah onta tersebut. Tidak hanya keluar sendiri, tapi beserta anaknya. Dan tidak hanya itu, onta tersebut juga bisa berbicara dengan bahasa Arab. Karena Nabi Soleh adalah termasuk salah satu nabi yang berkebangsaan Arab. Pada waktu itu, onta itu bisa berbicara dengan izin Allah dan mengatakan, La ilaha illallah Salihun Rasulullah. Dia mengatakan, tiada yang berhak disembah selain Allah, yang maknanya tiada yang berhak disembah selain Allah. Nabi Soleh adalah utusan Allah. فهذا الذي حصل مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام يسمى معجزة. Hal yang terjadi pada Nabi Soleh semacam ini disebut contoh dari mukjizah. أمر خارق للعادة. Perkara yang sangat luar biasa, di luar dari kebiasaan. ما معنى خارق للعادة؟ أمر مخالف للعادة. Yang dimaksud dengan perkara yang luar biasa adalah perkara yang sebenarnya bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi. العادة جرت أن الناقة وتضع تلد الولد، هكذا جرت العادة. لكن الذي حصل مع سيدنا عز وجل أن يخرج من الصخرة ناقة وفصيلها، فخرج من الصخرة الصماء صخر يخرج منه ناقة أنثى الجمل وتتكلم تقول لا إله إلا الله صالح رسول الله. Kebiasaannya, kalau kita lihat kebiasaan yang terjadi, biasanya ya onta itu dilahirkan oleh onta betina. Nah, kejadian yang luar biasanya bagaimana? Kalau ada seekor onta keluarnya dari batu, sekaligus juga anaknya. Ditambah lagi, kalau onta tersebut bisa mengucapkan La ilaha illallah Salihun Rasulullah. Mengucapkan yang maknanya bahwasannya tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Soleh adalah utusan Allah. Ini kan sangat bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi. Sangat berbeda, sangat luar biasa. الله تعالى الذي خلق ولد الناقة في بطنها وجعله يخرج من بطنها يولد من بطنها
هو قادر على إخراج ناقة من الصخرة ومن غير الصخرة، قادر على إخراج ناقة من الصخرة، لأن الله تعالى وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang Maha Kuasa untuk mengeluarkan seekor anak onta dari perutnya onta betina. Dia Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan hal tersebut. Menciptakan anak onta melalui perut onta betina. Dan Allah Ta'ala juga Maha Kuasa untuk menciptakan dan mengeluarkan onta dari batu. Karena dialah Allah satu-satunya zat yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. والله تعالى هو الذي جعل لو أعدتم الصوت ذهب. الله تعالى هو الذي جعل الماء ينبع من الأرض. Dan Allah Ta'ala dialah yang menjadikan air keluar dari sumbernya di permukaan bumi, di bumi. وهو الذي جعل الماء ينبع من بين اللحم والدم من يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Allah juga yang menjadikan air bisa keluar dari antara jari-jarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jari-jarinya Rasulullah bersumber air, keluar air. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan hal tersebut. ففي صلح الحديبية نفذ الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه ركوة وعاء يتوضأ منه. Pada waktu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, pada waktu itu airnya habis. Dan di waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersama beliau suatu wadah air yang beliau gunakan untuk berwudu, dan pada waktu itu airnya habis, kehabisan air. فأقبل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian orang-orang berdatangan kepada Rasulullah. فقال لهم رسول الله ما لكم؟ قالوا يا رسول الله نفذ الماء إلا الذي بين يديك. الرسول معه وعاء يتوضأ منه. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, karena mereka berdatangan kepada Rasul di saat itu. Apa yang terjadi pada kalian? Kemudian mereka menjelaskan, wahai Rasulullah, airnya telah habis, kecuali air yang berada di hadapan Anda, wahai Rasulullah. فوضع يده الشريفة في الوعاء. Kemudian Rasulullah menaruh tangan beliau yang sangat mulia di dalam bejana tadi, di dalam wadah tadi yang ada airnya. وتفجر الماء من يده الشريفة. Dan yang terjadi adalah di kala itu keluarlah air bersumber dari tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وشرب الناس كل من كان معه شرب وتوضأ من هذا الماء. Dan seluruh orang yang bersama Rasulullah di kala itu meminum air tersebut dan juga berwudu dari air tersebut. وأي شرف وأي فرح أن تتوضأ من ماء قد خرج من بين يد سيدنا محمد من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.
Dan ini merupakan kemuliaan dan keagungan yang sangat tinggi. Seseorang bisa berwudu dengan air yang keluar dari sela-sela tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betapa mulianya hal ini, betapa besar kemuliaan yang mereka dapatkan karena hal tersebut. أي فرح أي سرور هذا الذي حصل معهم. الواحد منهم يمسك يأخذ بيده ماء خرج من بين أصابع سيده أخذه وشرب منه وتوضأ. أي فرح أي سرور هذا الذي حصل معهم. Betapa gembiranya mereka, betapa bahagianya mereka, hingga mereka bisa dapat air yang mereka gunakan untuk berwudu, yang air tersebut berasal dari sela-sela jari tuan mereka, pemimpin mereka, orang yang begitu mereka agungkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. أعظم الأنبياء معجزات هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para nabi atau nabi yang mukjizatnya paling agung di antara semua nabi adalah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. حتى قال أحد الشعراء إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر. إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر. Sampai-sampai karena begitu agungnya mukjizat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang penyair yang menyebutkan tentang hal ini, yang membandingkan antara mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, yang memang pada waktu itu mukjizat beliau adalah mengeluarkan air dari batu, yang dengan air tersebut memenuhi kebutuhan air bagi kelompok-kelompok yang disebut asbab di kala itu. Ini adalah suatu makna yang begitu luhur, tapi seandainya dibandingkan dengan makna dan ketinggian mukjizat yang terjadi pada Rasulullah karena keluar dari sela-sela jarinya air tadi itu, tentu jauh lebih agung apa yang keluar dari sela-sela jari tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal keduanya sama-sama perkara yang agung dan luar biasa. فما من نبي إلا وأيده الله تعالى بالمعجزة. Dan setiap nabi pastilah diperkuat dakwahnya oleh Allah dengan didatangkan untuk beliau mukjizat. ما من نبي إلا وصدقه الله بمعجزة. ما معنى صدقه؟ أي جعل له دليلا على صدقه، وهي هذه المعجزة التي حصلت معه. Jadi tidak ada seorang nabi pun kecuali masing-masing dari mereka dibenarkan oleh Allah dengan mukjizat. Artinya dibenarkan bagaimana? Artinya diturunkan untuknya, diberikan untuknya mukjizat yang merupakan bukti, yang merupakan dalil, yang merupakan petunjuk atas kebenaran apa yang ia bawa. وخبر المعجزة متواتر. Dan berita mukjizat ini adalah berita yang mutawatir. لو قيل لكم كيف عرفتم بأنه حصل مع سيدنا محمد المعجزات؟ يقال لهم الخبر المتواتر. Jika ditanyakan kepada kita, bagaimana kalian tahu bahwasanya mukjizat-mukjizat itu terjadi pada baginda Muhammad? Jawabannya adalah berita yang mutawatir. كما صدقنا بوجود بلد
اسمه مثلا أي بلد تريد، اليابان أو الصين أو روسيا، ونحن ما ذهبنا لا إلى اليابان ولا إلى الصين ولا إلى روسيا. كيف صدقنا بوجود بلد اسمه روسيا؟ أو كيف صدقنا بوجود بلد اسمه الصين؟ أو كيف صدقنا بوجود بلد اسمه اليابان ونحن ما ذهبنا إلى تلك البلاد؟ كيف صدقنا بوجودهم؟ Pendekatannya begini, kalau kita bahas tentang suatu negara, misalkan negara Jepang, negara Cina, negara Rusia, anggap saja kita contohkan seseorang yang belum pernah berkunjung ke negara tersebut. Tapi orang-orang yang belum pernah berkunjung ke negara-negara tersebut membenarkan keberadaan negara-negara tersebut. Padahal dia belum pernah sama sekali melihat negara tersebut, datang langsung ke negara tersebut, tapi mereka percaya tentang keberadaan negara Cina, keberadaan negara Rusia, dan juga keberadaan negara Jepang. الخبر المتواتر معناه نقله جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير لا يتواطؤون على الكذب عادة، لا يجتمعون على الكذب عادة. Jadi tadi itu kan sampai kepada kita dengan berita yang mutawatir. Beliau menjelaskan maksudnya berita yang mutawatir itu gimana? Yaitu berita yang berpindah-pindah dari satu generasi ke generasi yang lainnya dengan jumlah pemindah berita tersebut, jumlah tertentu yang sekira mereka-mereka yang menyampaikan berita tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Artinya secara kebiasaan, dengan jumlah sebanyak ini, anggap aja berapa banyak orang gitu, sepakat menyampaikan suatu berita. Secara kebiasaan, nggak mungkin mereka berdusta akan berita tersebut. Sehingga sampailah kepada kita berita tentang mukjizatnya Rasulullah. كما تواتر عندنا بوجود جزيرة في إندونيسيا يقال لها بابوا. Misalkan, termasuk contoh berita yang mutawatir ini, artinya kabar berita yang disampaikan oleh berbagai golongan, berbagai orang, yang sekira mereka nggak mungkin berdusta, sepakat berdusta secara kebiasaan. Contohnya berita tentang keberadaan Pulau Papua yang ada di Indonesia. نحن قد نكون ما رأيناها، كل من يسمعني الآن قد يكون لا ذهب ولا رأى بابوا بحياته، كيف عرف بوجودها؟ Mungkin di antara kita mungkin ada yang sama sekali tidak pernah berkunjung ke sana, tidak pernah melihat Papua ini, akan tetapi membenarkan bahwasanya di Indonesia itu ada yang namanya Papua, ada daerah Papua. ولا أحد يأتي ويقول رأيناها على التلفاز. التلفاز قد أنا أصور لك حديقة خلف هذا البيت في البئسدة وأقول لك هذه بابوا على التلفاز، أنت كيف ستعرف هذه في بابوا أم في بئسدة؟ أنت كيف تعرف؟ على التلفاز يضعون أشياء مركبة، أما نحن صدقنا بوجودها، بوجود بابوا، لأن هذا تواتر. هناك الكثير من الناس من يقولون يوجد جزيرة في إندونيسيا يقال لها بابوا، هذا ذهب إليها وهذا ذهب إليها وهذا تحدث عنها، فنحن نقول خبرها صار متواترا لذلك صدقنا بوجودها. Terus seandainya ada yang bilang gini, ya tapi kan ada televisi, nggak bisa ditentang dengan begitu. Kenapa? Karena terkadang seseorang itu memberikan suatu gambar di dalam televisi, misalkan gambar suatu kebun di belakang rumahnya. Mungkin saja orang tersebut mengatakan ini adalah Papua, mungkin saja hal tersebut terjadi. Nah, kemudian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah seseorang yang belum pernah pergi ke Papua, belum pernah melihat Papua secara langsung, dia tetap membenarkan tentang keberadaan Pulau Papua di Indonesia dengan kabar berita yang mutawatir tadi, yaitu kabar berita yang berpindah dari satu orang ke orang yang lain, dari
dari berbagai orang ke orang-orang yang lain sampai kepada kita yang sekira tidak mungkin mereka secara kebiasaan bersepakat bahwasanya bersepakat pada kedustaan. Jadi itu sampainya kepada kita. وقد تواتر أنه كان هناك رجل منذ مئات السنين اسمه محمد صلى الله عليه وسلم حصل معه الخوارق للعادة، حصل معه أمور هي خارقة للعادة. Dan termasuk berita yang mutawatir yang sudah dijelaskan tadi, yang sampai kepada kita bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad yang hidup di beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan sampai beberapa ratus itu sampai lebih dari 1000 tahun yang lalu, yang menyatakan dirinya sebagai seorang utusan dan terjadi pada dirinya dengan izin Allah perkara-perkara, kejadian-kejadian yang bertentangan dengan kebiasaan, yang di luar dari kebiasaan. Ini sampai kepada kita dengan berita yang mutawatir. فالله تعالى أيد أي صدق أنبياءه بالمعجزات. Jadi kesimpulannya Allah Ta'ala memperkuat para nabinya, membekali para nabinya dengan pembenaran, yaitu dengan diciptakan untuk mereka mukjizat-mukjizat. ما معنى صدق؟ جعل لهم دليلا يدل على صدقهم. Jadi beliau kembali memastikan dan mengulang penjelasan bahwasanya makna dari sodako, membenarkan para nabinya, adalah menjadikan suatu kejadian yang menunjukkan kebenaran dakwah beliau. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام ككل الأنبياء. Sayyiduna Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau juga membawa ajaran agama Islam seperti halnya para nabi yang lainnya. ما كان يعبد الأصنام. Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. وما كان يبيع الأصنام. Dan juga beliau tidak pernah menjual berhala. بعض الناس يفترون عليه والعياذ بالله على زعمهم كان يضع الأصنام على ظهره ويدور فيها ويقول من يشتري من لا يضره ولا ينفعه. أعوذ بالله، هذا كذب وافتراء على سيدنا إبراهيم. Sebagian orang itu berdusta dan memfitnah Nabi Ibrahim. Kata sebagian orang tersebut, Nabi Ibrahim dulunya itu memikul berhala-berhala, kemudian keliling kepada masyarakat, kepada kaumnya di masa itu sambil berjualan. Siapa yang mau membeli ini? Siapa yang mau membeli itu? Siapa yang mau membeli sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga tidak membahayakan dirinya? Dan ini sebuah kedustaan yang nyata. Justru Nabi Ibrahim adalah seseorang yang memecahkan berhala-berhala, bukan malah menjual berhala. وبعد أن كسر لهم الأصنام أرادوا إحراقه بالنار العظيمة. Dan setelah beliau ini memecahkan berhala-berhala, mereka kan kesel gitu kan, marah gitu kan. Nah, mereka itu bersepakat kompakan ingin membakar Nabi Ibrahim. أوقدوا له نارا عظيمة. Nah, mereka bersepakat dan menyalakan api yang begitu besar gitu dinyalakan. وصنعوا المنجنيق. Dan mereka juga membuat apa? Membuat minjanik, yaitu alat yang digunakan untuk melempar. المنجنيق يشبه هذا الشكل.
Jadi yang namanya minjanik tadi itu bentuknya seperti yang dipegang oleh Syekh, itu kayak pena itu. Ada dua sisi, kanan sama kiri. Terus tengah-tengahnya kayak ada pegangan, minjanik. Tapi besar ukurannya. يضعون الشخص يضعون الشخص Kemudian هنا mereka menaruh benda berat di salah satu ujungnya. ثم يقذفونه هكذا. Kemudian benda berat tersebut yang ditaruh di bagian salah satu sisinya dilemparkan, kayak ditarik tali gitu, kemudian dilemparkan sehingga jauh lemparannya. فصنعوا له المنجنيق ووضعوه في المنجنيق ورموه في النار. Jadi yang mereka lakukan bikin minjanik kayak gini loh gambarnya, kata Syekhi. هذا هو. Ya kayak gini lah kurang lebihnya ya. Jadi di situ ditaruh seseorang gitu, ditaruh seseorang atau ditaruh batu untuk perang dulu, menghancurkan benteng misalnya. Nah, ditaruh seseorang yang pada waktu itu kejadiannya yang ditaruh adalah Nabi Ibrahim, karena api yang dibuat mereka begitu kuat, begitu besar gitu. Akhirnya nggak ngelempar dari jarak dekat. Nabi Ibrahim ditaruh di alat yang namanya manjanik tadi, alat pelemparan tadi. Nabi Ibrahim dilemparkan dari jarak jauh. Seorang nabi ya dikurang ajarin kayak gini sama orang-orang itu. Kemudian apa? Kemudian dilemparkan ke api tersebut. سيدنا إبراهيم لم يحترق لا هو ولا ثيابه. Nah, pada waktu itu setelah dilemparkan ke api yang begitu agung, begitu besar, Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar. Beliau kulitnya nggak terbakar, bajunya juga tidak terbakar. هذا الذي حصل معه يقال له معجزة، أمر خارق للعادة، مخالف للعادة. Ini yang terjadi pada beliau termasuk salah satu mukjizat, yaitu perkara yang luar biasa. لأن العادة جرت الواحد منا إذا وضع يده في النار يده تحترق. Karena kebiasaan yang terjadi, kalau salah satu di antara kita menaruh tangannya di api, ya tangannya terbakar seperti biasanya lah. وإذا رمي الواحد منا في تلك النار العظيمة الكبيرة يعني بعد مدة يذوب، ليس فقط يحترق، عظامه تذوب من قوة النار. Jadi kalau apinya begitu besar, seandainya salah satu di antara kita ditaruh di situ, kemudian dibakar di situ, nggak cuma terbakar, tapi seolah-olah seperti sesuatu yang mencair gitu, karena saking panasnya. بل النار كانت بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم. Namun realitanya di masa itu, api itu terasa dingin dan juga berupa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Artinya bukan justru mencelakakan beliau. رئيس الكفار كان على منصة عالية ونظر إلى سيدنا إبراهيم وخاطبه، قال له إن بقيت فيها تؤثر فيك، فقال له سيدنا إبراهيم لا. Kultum tu'assiru fika, kata. نعم. Kemudian pemimpin orang-orang kafir di situ pada waktu itu naik ke suatu tempat yang lumayan tinggi pada waktu itu, kemudian mengatakan kepada Nabi Ibrahim, karena menjumpai Nabi Ibrahim seperti itu, kata si kafir ini, pemimpin para kafir, kepada Nabi Ibrahim, kalau kamu tetap di situ, apakah apinya akan berpengaruh kepada kamu? Nabi Ibrahim mengatakan tidak sama sekali. وهذا يستفاد منه أيضا بمسألة مهمة في العقيدة. ما هي هذه المسألة؟ Nah, kejadian luar biasa ini juga bisa diambil faidah, diambil manfaat terkait hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Apa itu? Allah Ta'ala huwa khaliqul asbab wal musabbabat. Huwa khaliqul marad
وهو خالق الدواء وهو خالق الشفاء. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan penyebab-penyebab dan juga menciptakan akibat-akibat. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan penyakit dan Allah yang menciptakan obatnya. الله تعالى هو خلق الطعام Allah Ta'ala dialah yang menciptakan makanan. وهو خالق الشبع. Dan Allah juga yang menciptakan rasa kenyang. ليس الطعام الذي يخلق فينا الشبع. Jadi makanan yang merupakan sebab orang kenyang, bukan dia sebenarnya yang menciptakan rasa kenyang itu. خالق الشبع فينا هو الله. Pencipta rasa kenyang dalam diri kita itu adalah Allah. والله تعالى هو خالق المرض. Dan Allah Ta'ala dialah yang menciptakan penyakit. وهو خالق الدواء. Dan ia pula yang menciptakan obatnya. وهو خالق الشفاء. Dan dialah, dan Allah lah yang menciptakan kesembuhan. ليس الدواء الذي يخلق فينا الشفاء. Jadi bukan obat yang menciptakan kesembuhan pada diri kita. وهذا مشاهد في هذه الأيام. Dan ini terbukti sekali, baik di masa dulu maupun di masa sekarang. كثير من الناس يمرضون. Banyak sekali dari orang-orang yang sakit. من لا يأخذ الدواء يبقى حيا بعد هذا المرض ومن أخذ الدواء يموت. Di antara mereka ada yang tidak mengkonsumsi obat sama sekali, tapi terus hidup dan sembuh. Dan di antara mereka ada yang sakit, mengkonsumsi obat, mati malah. فالله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan sebab dan akibat. يمر على المسلمين أيام المؤمن الكامل يعني المؤمن التقي يحصل عنده الشبع بالتسبيح والتقديس. هذا في أيام الدجال يحصل. Jadi nanti akan datang suatu masa, yaitu di masanya Dajjal, di masa keluarnya Dajjal nanti, akan datang suatu masa seorang mukmin yang sempurna, yakni seorang mukmin yang sekaligus dia bertakwa juga. Dia akan mendapatkan rasa kenyang dengan sebab bertasbih dengan mulutnya. Dia bertasbih dengan mulutnya, tapi dia mendapatkan, dan ini menjadi penyebab dia merasakan kenyang. المؤمن الكامل يعني التقي بمجرد أنه يشتغل بالتسبيح يقول سبحان الله سبحان الله يحصل عنده الشبع لأنه في أيام الدجال يحصل مجاعة. أيام الأعور الدجال يحصل مجاعة بين الناس، يحصل الجوع الشديد. المؤمن الكامل التقي الصالح يشبع بالتسبيح بقول سبحان الله يحصل عنده الشبع. Nah, di masanya Dajjal ini terjadi majaah, terjadi paceklik yang luar biasa. Kelaparan melanda, orang-orang dilanda kelaparan di mana-mana. Dan seorang mukmin yang sempurna keimanannya, yaitu seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikala itu dengan membaca tasbih itu menjadikan ia mendapatkan rasa kenyang dengan mengucapkan subhanallah. Dikala itu terdapat kelaparan di mana-mana, merajalela. هذا اعتقاد المسلم. Ini adalah keyakinan seorang muslim. ولا يجوز أن يعتقد بخلاف ذلك. Dan tidak boleh diyakini hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan sebab dan akibat-akibat.
Ya. ثم من الأنبياء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. Kemudian di antara para nabi ada yang bernama Baginda Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa. وهو نبي ورسول. Dia adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul. أيده الله تعالى بمعجزات عظيمة. Allah Ta'ala memperkuat dan membenarkan dakwahnya dengan dibekali berbagai macam mukjizat yang sangat agung. كان يصور من الطين هيئة الطير فيطير هذا الطير بإذن الله تعالى. Pada waktu itu beliau pernah membuat suatu patung dalam bentuk seekor burung, kelelawar ya maksudnya. Kemudian patung yang berasal dari tanah liat tersebut setelah dibentuk oleh Nabi Isa dengan izin Allah, dengan kehendak Allah bisa terbang, hidup. واليهود طلبوا منه طائر الخفاش على التحديد. Dan orang-orang Yahudi di kala itu meminta dan menantang beliau untuk membuat apa? Kelelawar di kala itu. الخفاش من أعجب خلق الله. Jadi kelelawar itu termasuk makhluk Allah yang ajib lah gitu ya, yang ajib. Termasuk yang sangat aneh gitu. عرفتم الخفاش؟ هذا الذي نحن نقول له في لبنان الوطواط. Jadi kelelawar itu disebut watwat di Lebanon sana. Di daerah Lebanon sebutannya watwat. Kalau kita bilangnya kelelawar. هذا الطائر عجيب. Jadi jenis burung ini, kelelawar ini sangat aneh lah. هو الطائر الوحيد الذي يطير باللحم ليس بالريش. Jadi ini adalah satu-satunya burung yang bisa terbang dengan daging, bukan dengan sayap yang berupa bulu. كل الطيور أجنحتها من الريش يطيرون بالريش. أما هو جناحه من اللحم يطير بجناح من اللحم. Termasuk salah satu yang aneh, luar dari kebiasaan burung, sayap dari kelelawar ini itu kan terbuat dari daging. Sementara burung-burung yang lain itu sayapnya ya dari bulu, ada bulu-bulunya gitu kan. والخفاش يضحك كما يضحك الإنسان. Dan kelelawar itu bisa ketawa seperti manusia tertawa. وأنثى الخفاش تحيض كما تحيض الامرأة. Dan kelelawar betina itu mengalami masa haid seperti halnya perempuan dari kalangan manusia haid. وأنثى الخفاش تضع أي تلد كما تلد الامرأة. Dan kelelawar betina itu melahirkan sebagaimana perempuan dari kalangan manusia melahirkan. لذلك اليهود طلبوا منه أي من سيدنا عيسى طائر الخفاش على التحديد. Jadi karena hal-hal yang berbeda inilah, ada hal-hal tertentu yang berbeda dari kelelawar, orang-orang Yahudi meminta Nabi Isa untuk membuatkan burung secara tertentu, yaitu kelelawar. فكان عيسى عليه الصلاة والسلام يصور من الطين هيئة الطير من الطين يصوره يطير هذا الطير بإذن الله تعالى. Jadi beliau itu membuat sebuah patung dari tanah liat dalam bentuk apa? Dalam bentuk kelelawar pada waktu itu. وأنزل عليه أي على سيدنا عيسى مائدة من السماء.
Maidah, ma manaha syekhi? مائدة يعني مائدة الطعام. Dan Nabi Isa alaihissalam diturunkan kepadanya dari langit Allah Ta'ala yang menciptakan hal tersebut sehingga sekumpulan dari makanan diturunkan dari langit. هذه المائدة لها قصة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عنها في محاضرة وحدها. Jadi tentang masalah maidah ini, sekumpulan makanan ini dalam bentuk tertentu, itu ada kisah-kisahnya yang akan dijelaskan oleh Syekh Tariq dalam muhadharah tersendiri secara rinci. حتى يتشوقوا لسماعها. Agar kita benar-benar ngerasa, wah, penasaran dan ingin mendengarkan bagaimana sih kisah dan rincian mukjizat ini. وهنا مسألة مهمة. Nah, di sini terdapat suatu permasalahan yang sangat penting. سيدنا عيسى هو نبي مرسل من عند الله. Bahwasannya Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. جاء بالتوحيد. Beliau Nabi Isa datang dengan membawa tauhid. أي ما قال لهم اعبدوني وأمي من دون الله. Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepada mereka, sembahlah aku dan juga ibuku selain Allah. Tidak pernah mengatakan semacam itu. فسيدنا عيسى بريء ممن يعبده أو ممن يقول عنه هو ابن الله والعياذ بالله تعالى. Dan Nabi Isa terbebas, artinya tidak pernah mengatakan apa yang dituduhkan, apa yang difitnahkan oleh mereka-mereka yang menyatakan bahwasannya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Tidak pernah begitu Nabi Isa. فهؤلاء الذين يعبدونه ويعبدون أمه من دون الله هؤلاء ليسوا قدوتنا. Dan mereka-mereka yang menyembah Nabi Isa dan juga menyembah ibundanya Nabi Isa selain Allah, mereka-mereka bukan contoh bagi kita. Bukan yang kita ikuti. هؤلاء ما آمنوا بسيدنا عيسى. Mereka pada hakikatnya tidak beriman sedikit pun kepada Nabi Isa. الإيمان بسيدنا عيسى ما معناه؟ Apa makna beriman terhadap Nabi Isa itu apa? أن تصدق في قلبك بأن عيسى عليه السلام هو نبي مرسل أرسله الله تعالى بدين الإسلام. هذا هو الإيمان بسيدنا عيسى. Jadi beriman kepada Nabi Isa adalah dengan membenarkan bahwasannya dengan hati kita membenarkan dan meyakini bahwasannya Baginda Isa adalah seseorang yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم هذا التاريخ 25 من الشهر 12 من الذي قال بأن عيسى ولد في هذا اليوم؟ Kemudian tanggal 25 Desember ini, siapa sih yang bilang kalau itu adalah hari kelahiran Nabi Isa? هل سمعتم في يوم من الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى المسيح ولد في 25 من الشهر 12؟ Apa kalian atau apa kita pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya Nabi Isa itu dilahirkan pada 25 Desember. Pernah mendengar seperti itu kita? Enggak kan maksudnya gitu. هل سمعتم في يوم من الأيام قال الشافعي رضي الله عنه إن عيسى المسيح ولد في 25 من الشهر 12؟ Atau pernah nggak kita dengar Imam Syafi'i bilang bahwasannya Nabi Isa, putra dari Sayyidah Maryam, dilahirkan pada tanggal 25 Desember.
Enggak kan, maksudnya kan gitu. Enggak kan? هذا التاريخ من وضعه؟ Jadi tanggal ini, siapa yang naruh dan mengatakan itu hari lahirnya? المسلم يتبع الإسلام. Artinya karena tidak ditaruh oleh Nabi, juga tidak ditaruh oleh yang lainnya dari umat Islam, maka kesimpulannya ya semestinya kita mengikuti agama لا Islam. لا يتبع أهل الشرك والضلال. Jangan pernah mengikuti orang-orang musyrik dan orang-orang yang tersesat. سادات العادات هي عادات السادات. Dan adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan orang yang bertakwa. معناه العادات العظيمة التي نتبعها هي عادات الأنبياء والصالحين. Maknanya adalah adat yang baik, yang sangat agung, yang semestinya kita ikuti adalah adat dan kebiasaannya para nabi, kebiasaannya orang-orang solih. فلا ينبغي لنا في هذه الأيام أن نقتدي بشرابة الخمر وأكلة لحم الخنزير إلى غير ذلك. لا ينبغي أن نقتدي بهؤلاء. Jadi sama sekali tidak patut, tidak pantas, tidak semestinya kita itu mengikuti orang-orang yang masuk kategori pemabuk di hari-hari ini. Kemudian orang-orang yang masuk kategori pemakan daging babi. Kita nggak mengikuti mereka sama sekali, tapi justru kita mengikuti kebiasaan dan adatnya para nabi. لا نتبع عادات الكفار. Kita tidak semestinya mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir. كذلك الاحتفال بنهاية السنة Begitu هذا juga ليس من عادات المسلمين. merayakan akhir tahun. Akhir tahun ini juga bukan termasuk kebiasaan kebudayaan umat Islam. عجيب أمر بعض الناس أنه عند نهاية السنة يجلس ويحتفل ويجلب الطعام ويأكل وهو يفرح، يظهر الفرح. أي فرح؟ بدل أن تبكي عن هذه السنة التي مرت عليك على زعمه يفرح. بأي شيء تفرح؟ Jadi terkadang aneh sebagian orang itu. Jadi di akhir tahun itu, mereka justru pesta, kemudian menghadirkan makanan, makan bareng, gembira bareng, senang bareng gitu. Bukannya mereka di akhir tahun malah ngerasa bersedih gitu kan, merenungi apa yang telah mereka lakukan, tapi justru malah gembira, senang, pesta, dan lain sebagainya. عادات الأنبياء Kebiasaan para nabi, عادات kebiasaan para هي nabi, سادات العادات. itulah هي kebiasaan-kebiasaan yang سادات baik. العادات. Adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. على أنبياء الله. Udhran syekhi as-sawt zahir. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق. Syekh berdoa, kita meminta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan ونزل kita المطر teguh بشدة. pada kebenaran. اللهم علمنا ما ينفعنا Mari berdoa bersama. وانفعنا بما علمتنا وزدنا Amin. علما. Amin. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Amin. بارك الله فيكم والسلام. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Syekh. أكرمك الله شيخ يوسف. Farihna bi ru'yatikum. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat.